Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah tahun ini kita bertemu lagi meskipun dalam suasana kelas online ya. Tapi semoga saja tidak mengurangi rasa semangat adik-adik untuk mencari informasi tentang perkuliahan. Oke, adik-adik, sama seperti kakak tingkat kalian yang sebelum-sebelumnya, kakak akan langsung menceritakan tentang biaya kuliah dulu ya, daripada menceritakan cara masuk, memilih jurusan, kuliahnya apa aja, nanti itu. Kita akan membahas tentang biaya dulu karena bagaimanapun biaya itu termasuk hal yang paling penting dalam perkuliahan. Jadi kakak gak mau nih memberi harapan dulu ke adik-adik menceritakan yang indah-indah dulu tentang perkuliahan gitu ya. Pada akhirnya nanti kakak menceritakan tentang biaya yang tidak misalnya sesuai dengan ekspektasi adik-adik. Seolah-olah nanti kakak memberi harapan tinggi kepada adik-adik, lalu akhirnya dijatuhkan. Gimana rasanya? Gak enak kan? Oke, siap. Jadi kita akan menceritakan tentang biaya. Oke. Nah, biaya kuliah itu kita biasanya memulai dari biaya perguruan tinggi negeri dulu ya, daripada perguruan tinggi swasta, karena bagaimanapun pasti adik-adik juga akan memilih dulu untuk negeri baru ke swasta gitu kan. Oke, siap. Jadi pertama di universitas negeri, perguruan tinggi negeri se-Indonesia dimanapun itu menggunakan sistem pembayaran UKT. UKT itu singkatan dari uang kuliah tunggal. Nah, yang namanya tunggal itu berarti bayarannya sekali. Itu dibayar tiap awal semester sampai ke akhir semester itu nggak ada bayar-bayaran lagi. Jadi semuanya di awal semester selesai gitu ya. Nah, berapakah biaya UKT itu? Berbeda-beda. Oke? Masing-masing jurusan, masing-masing kuliah itu biasanya berbeda dalam menentukan harga UKT gitu ya. Nah, kita menceritakan paling murah dulu ya, paling murah. Karena kalau misalnya ada yang lebih mahal ya itu kan alhamdulillah kalau misalnya adik-adik berasal dari ekonomi menengah atas gitu ya. Jadi kita akan menceritakan dulu biaya yang di bawah ya, menengah ke bawah biar semua bisa gitu ya. Kalau menengah atas kan ya hanya orang-orang tertentu gitu ya. Oke, jadi UKT, uang kuliah tunggal, jadi biayanya itu paling murah mulai dari 0 rupiah. 0 rupiah itu kalau misalnya adik-adik bisa mendapatkan beasiswa bidik misi ya. Tapi nanti kita akan menceritakan tentang bidik misi. Sekarang kita fokus dulu ke yang reguler aja ya, yang berbayar dulu. Nah, kalau yang berbayar itu biasanya mulai dari 400.000 rupiah gitu ya. Itu biasanya di kampus-kampus mana? Banyak sih, kampus Universitas Islam Negeri gitu ya. Biasanya itu mulai dari 400.000 ya. Nah, kalau di kampus-kampus yang lain sih biasanya mulai dari 500.000 ya. Jadi Universitas Islam Negeri itu biasanya memang paling murah daripada kampus-kampus yang lain, mulai dari 400.000 ya. Oke, nah sebagai gambaran 400.000 itu tadi kakak bilang setiap bayar di awal sampai akhir nggak ada bayaran lagi. Jadi kesimpulannya kalau misalnya adik-adik dapat UKT yang 400.000 per semester, sampai adik-adik lulus wisuda itu adik-adik hanya bayar berarti 4 kali 8 misalnya. Kan adik-adik misalnya kuliah sampai 8 semester, berarti 4 kali 8 sama dengan 3,2 juta. Bayangkan, adik-adik hanya membayar 3,2 juta untuk biaya kuliah. Mahal nggak? Oke, saya rasa tidak mahal. Karena kenapa? Karena biaya SMA saja biasanya bisa lebih mahal dari itu loh. Kan? Coba aja, kita dari 400.000 ya, kita bagi 6 deh. Kan per semester tuh 400.000 per semester. Kalau per bulan berarti 6 kan, 6 bulan gitu ya. Berarti kalau di per bulan sama dengan 80.000 kurang lebih per bulan. Bayangkan. Kuliah itu berarti hanya biayanya 80.000 per bulan gitu ya. Siap. Oke kak, kalau misalnya ada yang lebih mahal gimana? Ya kalau ada yang lebih mahal ya silakan aja tinggal kalikan sama adik-adik gitu ya. Kalau misalnya biayanya lebih mahal daripada 400.000 ya, biasanya ya mulai dari 400.000 gitu ya. Nah, cuma adik-adik kalau misalnya adik-adik pengen dapat biaya 400.000 per semester, biasanya adik-adik itu
harus lewat jalur SNMPTN atau jalur rapor, seleksi rapor, atau SBMPTN atau sekarang UTBK ya namanya. Itu jalur tulis, adik-adik mengisi, apakah sekarang mah kan udah bersistem ini ya online, mengisi soal gitu ya. Nah biasanya lewat jalur itu. Tapi kalau misalnya adik-adik lewat jalur mandiri, biasanya kemungkinannya sulit untuk mendapatkan UKT yang rendah atau UKT 1 ya, yang mulai dari 400.000. Itu biasanya sulit adik-adik untuk mendapatkan UKT pertama atau 400.000 gitu ya. Jadi usahakan adik-adik masuk kampus negeri itu lewat jalur rapot atau UTBK atau SNMPTN, SBMPTN gitu ya. Siap. Jadi kayak gitu adik-adik kalau misalnya pengen dapat 400.000. Dan lanjut kita ke pengaruh selanjutnya. Kalau pengen dapat 400.000 itu adik-adik harus memang berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu ya. Nah biasanya kalau misalnya emang mampu mah ya di atas itu gitu ya. Jadi antara keluarga yang kurang mampu dengan jalur masuk itu harus berkaitan gitu ya. Jadi adik-adik lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN, nah terus berasal dari keluarga yang kurang mampu, insya Allah dapat UKT mulai dari 400.000 biasanya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya adik-adik berasal dari keluarga yang kurang mampu tapi lewat jalurnya bukan lewat jalur 2 ini alias jalur mandiri misalnya, kemungkinan sih nggak dapat gitu ya UKT yang pertama, tapi masih ada kemungkinan untuk dapat masih, cuma agak sedikit lah kuotanya biasanya gitu ya. Nah jadi harus saling berkaitan antara jalur masuk dengan kemampuan orang tua gitu ya. Nah gimana caranya menentukan kemampuan orang tua itu gitu ya, apakah saya sebenarnya berada dalam keluarga yang mampu atau kurang mampu gitu ya. Nah cara menentukannya adalah penghasilan orang tua adik-adik itu berapa dikurangi beban keluarga gitu ya. Beban keluarga itu apa aja? Contoh misalnya kan yang bekerja misalnya cuma bapak gitu ya, cuma ayah. Jadi dihitung aja misalnya ayah itu pendapatannya per bulan misalnya 5 juta gitu kan. Nah dikurangi itu punya istri berapa. Iya bener serius bener. Jadi kalau misalnya punya istri berapa ya tulis aja punya istri berapa, terus punya anak berapa gitu. Nah si anak ini juga ditulis apakah dia masih SD, TK, SMP, SMA juga ditulis. Jadi seperinci mungkin biaya listrik, biaya pajak dan lain sebagainya. Nah udah di total dikurangi gitu kan, dari penghasilan ayah sama beban ayah itu dikurangi. Nah sisa dari penghasilan ayah itu, nah itulah yang akan menentukan UKT, uang kuliah tunggal. Nah gitu ya adik-adik, jadi paham. Silakan adik-adik tanya ke ayahnya bisa berapa tuh dalam nanti pembiayaan perkuliahan. Nah kayak gitu ya adik-adik masalah biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah bagaimana dengan swasta? Kalau di swasta itu beda-beda adik-adik. Ada yang uang pangkal, ada yang per semester, ada yang bayar juga SKS, ada yang lain sebagainya. Gitu. Ada bangunan dan sebagainya gitu ya. Kalau di swasta itu biasanya berbeda-beda. Jadi kakak tidak bisa menceritakan seperti negeri. Kalau negeri kan UKT udah dalam satu pembayaran awal. Kalau swasta biasanya berbeda-beda gitu ya. Nah kayak gitu adik-adik untuk masalah biaya perkuliahan. Nah kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan silakan jawab. Silakan tulis di komentar, oke? Nah kita akan lanjut ke masalah cara masuk, oke? Cara masuk di sini. Bagaimana nih cara masuk ke perguruan tinggi yang adik-adik inginkan gitu ya, yang adik-adik harapkan gitu ya. Oke, cara masuknya kita pertama kan pasti lewat jalur SNMPTN atau jalur seleksi rapor. Nah, kalau adik-adik pengen lewat jalur itu, pastikan pertama adik-adik itu nilai raportnya usahakan selalu naik. Misalnya kan penilaiannya dari semester 1 sampai semester 5. Nah adik-adik usahakan itu naik ya dari semester 1 sampai 5 tuh misalnya ya gak apa-apa lah dari semester awal misalnya
75, 77, 79, naik aja terus, naik. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Kak gimana kalau misalnya nilainya turun? Nah, nilainya turun ada sih kesempatan buat keterima, cuma ya bagaimanapun pasti perguruan tinggi lebih mendahulukan yang nilainya naik gitu ya adik-adik, kayak gitu. Nah, naiknya per apa nih Kak? Per mata pelajaran atau rata-rata per semester? Kalau bisa sih per mata pelajaran, kalau bisa gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya mungkin bisa aja adik-adik nanti per semester gitu ya. Tapi usahakan per mata pelajaran usahakan naik terus ya. Jangan turun gitu ya. Kalau bisa gitu ya. Biasanya gitu ya, walaupun memang dalam jalur undangan ini atau jalur raport SNMPTN ini itu enggak ada teori khusus gimana kita biar keterima, cuma biasanya sarannya seperti itu, harus nilainya naik gitu ya, kayak gitu. Nah setelah itu setelah nilainya naik, nah adik-adik itu harus memilih kampusnya kan biasanya ada dua pilihan nih, 2 pilihan kampus atau 3 pilihan kampus, terserah lah biasanya, karena memang tiap tahun itu berbeda-beda aturannya ya. Nah tapi kalau misalnya adik-adik memilih 2 atau 3 kampus, ada triknya gitu ya, ada triknya. Contoh misalnya kita ambil di Jawa Barat aja ya, kita ambil di Jawa Barat misalnya, Jawa Barat. Nah di Jawa Barat itu kan ada kampus-kampusnya, kampus-kampus negeri itu ada IPB, ITB, Unpad, terus apalagi tuh ada banyak kan di UPI, ada UIN Bandung, ada Unsika, ada Unsil dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi ada beberapa kampus yang masuk grade 1, grade 2, grade 3 gitu ya. Nah, dalam kampus ini hati-hati, adik-adik harus memilih sesuai grade gitu ya. Misal contoh, adik-adik itu memilih ITB sama Unpad. Nah, ITB sama Unpad itu termasuk dalam grade kampus pertama, grade kampus pilihan pertama. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik memilih ITB pertama, yang kedua pilihannya Unpad kemungkinan gak bakalan diterima karena dia nggak mau di nomor 2 kan, gitu ya. Jadi hati-hati itu dalam memilih kampus. Terus gimana dong Kak pilihan kedua harusnya? Ya pilihan kedua itu ada kampus yang kedua, ada UIN Bandung gitu kan. Nah itu, nah yang ketiga kan tadi itu ada Unsika sama Unsil. Kenapa dia pilihan ketiga? Karena memang 2 kampus itu baru negeri gitu ya, baru jadi negerinya baru-baru ini gitu. Nah jadi kayak gitu ya adik-adik dalam memilih kampus, oke? Nah lanjut dalam memilih jurusan sama. Dalam memilih jurusan juga adik-adik harus perhatikan, karena ada jurusan yang grade-nya tinggi, ada yang menengah, ada yang lumayan lah gitu ya. Misalnya contoh, adik-adik misalnya ngambil di Unpad jurusan kedokteran nih, sama jurusan biologi gitu kan, ilmu biologi. Nah hati-hati ini, kalau misalnya adik-adik memilih pertama itu biologi, yang kedua kedokteran kemungkinan gak bakalan diterima karena dia tuh termasuk dalam grade yang atas, grade pertama gitu ya. Nah jadi harusnya kedokteran dulu baru biologi. Nah gitu cara memilihnya. Jadi dalam memilih jurusan, dalam memilih kampus itu juga sangat menentukan. Jadi sebenarnya tidak perlu kalian melihat hasilnya nanti keterima atau enggak, tapi dengan cara memilih kalian kuliah aja, memilih kampus sama jurusannya itu bisa kelihatan kalian keterima atau enggaknya, kayak gitu adik-adik. Jadi gitu ya dalam memilih. Nah tahu dari mana Kak info kampus ini nomor sekian, jurusan ini nomor sekian, tahunya dari mana? Ya ada info lah. Kalau misalnya biasanya infonya itu ada di bimbel ya, bimbingan belajar gitu ya. Biasanya infonya ada di mereka gitu ya. Atau adik-adik konsultasikan juga dengan guru BK di sekolah masing-masing gitu ya. Atau mau nanya ke kakak juga boleh ya. Jadi kita akan kumpas tuntas semuanya di sini gitu ya. Semoga adik-adik tidak jenuh juga nonton video ini ya sampai akhir nanti gitu ya. Siap. Lanjut ke cara memilih tips selanjutnya,
lewat jalur SBMPTN. Gimana caranya lewat jalur SBMPTN keterima? Sama juga sih sebenarnya, kalau dalam memilih kampusnya sama, tetap kampus atau jurusan sama kayak SNMPTN. Tipsnya kayak tadi. Nah, hanya saja kalau misalnya adik-adik pengen lolos lewat jalur SBMPTN, adik-adik itu harus beberapa kali ikut tryout SBMPTN atau tryout UTBK. Kenapa? Karena biasanya beberapa soal yang ada di SBMPTN atau UTBK itu biasanya berbeda dengan apa yang dipelajari dengan di sekolah gitu ya, di kelas. Biasanya itu berbeda gitu ya. Ada beberapa soal seperti soal-soal TPA atau soal-soal logika itu yang memang tidak begitu dipelajari di sekolah. Jadi adik-adik harus belajar. Setelah adik-adik belajar, adik-adik ikut tryoutnya gitu ya. Kenapa adik-adik harus ikut tryoutnya? Setidaknya adik-adik nanti bisa tahu tuh hasilnya. Dari tryout itu kan nanti adik-adik melawan semua pesaing yang ada gitu kan, biasanya puluhan ribu tuh. Nah, nanti tuh adik-adik posisinya ada di mana gitu ya. Nanti posisinya ada di mana? Apakah adik-adik ini ketika muncul nilainya itu nah ketika muncul itu nilai saya segini nih, cocoknya di kampus mana nih, di jurusan apa, itu bisa menentukan. Jadi buat adik-adik juga yang bingung memilih jurusan gitu kan, bingung mau memilih yang mana jurusannya atau di kampus mana, ikutlah tryout SBMPTN, tryout SNMPTN, atau tryout UTBK itu. Nanti akan muncul nilai. Nah, nilai itu bisa dicocokkan di jurusan mana, di kampus mana, kayak gitu adik-adik ya. Dan kakak juga udah beberapa tahun sih, sekitar 5 tahun lah kakak udah ngadain tryout SBMPTN itu kayak gitu. Nantilah insya Allah kakak adain juga ya buat kalian, insya Allah gitu ya. Nah, itu adik-adik cara tips gitunya untuk memilih lewat jalur itu. Nah, selanjutnya kan ada jalur mandiri gitu ya. Jalur mandiri. Nah, kalau jalur mandiri sih udah rahasia umum sih ya sebenarnya. Tapi ada juga beberapa kampus yang tidak mengadakan ujian mandiri, tapi dari hasil UTBK itu atau SBMPTN gitu ya. Jadi dari hasil adik-adik SBMPTN atau UTBK itu, nanti kalau misalnya adik-adik daftar mandiri di kampus mana, nah jadi nilai itu yang akan dibawa untuk tesnya. Jadi tidak perlu tes lagi. Ada juga beberapa kampus yang seperti itu gitu ya. Jadi mereka mungkin nggak mau repot-repot gitu kan, ngadain lagi tes, mendingan yang tes itu aja diambil gitu kan. Nanti diseleksi aja yang mau ke jurusan mereka gitu ya. Nah, ada juga yang kayak gitu. Beberapa kampus, tidak semua sih, tapi ada beberapa gitu ya. Oke, kayak gitu ya adik-adik, di lewat jalur penerimaan kampus itu ada 3 itu ya. Nah, terus ada juga lewat jalur khusus. Nah, jalur khusus ini adalah jalur khusus yang memang diberikan, bukan yang diberikan, yang beberapa kampus mengadakan gitu ya. Contohnya SNMPTN khusus gitu ya. SNMPTN khusus ini ada khusus UIN, khusus perguruan tinggi Islam, ada khusus politeknik, ada khusus institut juga ada beberapa yang seleksi rapor jalur khusus itu gitu ya. Kayak di UIN kan namanya SPANPTKIN gitu ya, atau ada juga kayak gitulah namanya gitu ya. Ya istilahnya karena memang namanya suka berubah-ubah ya dari tahun ke tahun biasanya gitu. Tapi istilahnya masih sama, itu aja sebenarnya kayak gitu. Nah, mulai muncul pertanyaan, gimana Kak caranya biar mudah keterima dong kalau gitu? Kalau kita udah tahu grade kampus ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, caranya adalah kalian pilihlah kampus yang nomor 2 atau 3 jadikan pilihan pertama. Karena jarang sekali orang-orang memilih kampus nomor 2 atau nomor 3 dijadikan pilihan pertama, gitu kan? Jarang sekali orang memilih kampus grade kedua atau ketiga menjadi pilihan pertama. Ya rata-rata orang-orang memilih kampus pertama itu ya kampus grade 1 gitu loh. Sedangkan grade kedua atau ketiga itu jarang sekali menjadi pilihan pertama. Insya Allah
kemungkinan sangat besar adik-adik untuk diterimanya. Kalau misalnya adik-adik menjadikan pilihan kampus yang grade kedua atau ketiga menjadi pilihan pertama, itu ya, itu insya Allah adik-adik keterima lebih mudah. Dan kalian juga harus sadar diri juga sih ya sebenarnya. Kalau misalnya kalian nilainya segimana gitu loh, terus kalian berharap pengen kampus yang grade pertama, tolonglah ya. Saya kakak di sini bukan berarti merendahkan kemampuan adik-adik, tidak gitu ya. Cuma gitu ya, adik-adik jangan merasa wah saya nih juara umum di sekolahnya, gak mungkin saya nggak diterima di kampus ini. Belum tentu, karena saingan ini adalah se-Indonesia, bukan satu kelas, bukan satu sekolah gitu ya. Belum tentu kalian yang juara di sekolahnya, di kelasnya bisa mendapatkan grade kampus pertama. Makanya itu alangkah baiknya adik-adik coba dulu yang tadi tuh, tryout SBMPTN, tryout SBMPTN atau UTBK itu. Nah, nanti akan muncul tuh kira-kira kemungkinan adik-adik untuk keterima di kampus pertama itu, grade pertama itu kemungkinannya berapa gitu ya. Kalau misalnya memang terbuka lebar karena adik-adik ketika tryout itu mendapat nilai yang cukup bagus, silahkan bersaing. Tapi kalau sekiranya menengah ke bawah nilainya, tidaklah. Karena bagaimanapun berharap lebih boleh, tapi sadar diri lebih baik. Kayak gitu ya adik-adik. Silahkan adik-adik mau memilih yang mana, mau tips yang mana yang mau yang adik-adik ambil gitu ya. Cuma kalau kakak pribadi menyarankan kalau misalnya adik-adik biar nggak ribet ikut lagi tes lain-lainnya, mending itu jadikan kampus grade kedua atau grade ketiga menjadi pilihan pertama, insya Allah keterima. Kayak gitu ya adik-adik. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas. Oke, tapi sebelumnya adik-adik kalau mau nanya tentang cara masuk kampus silahkan komentar lagi ya. Oke gitu ya, jadi kita akan dulu ngebahas biaya kuliah, cara masuk, terus nah lanjut ini kita membahas tentang biaya hidup. Nah biaya hidup ya, karena bagaimanapun adik-adik itu kan pasti ya butuh makan, butuh tempat tinggal gitu ya. Nah ini kita akan membahas tentang biaya hidup atau biaya makan atau biaya tempat tinggal gitu ya. Nah kakak mulai dari yang paling murah ya. Yang paling murah itu tempat tinggal atau biaya hidup, tempat makan juga biasanya itu memang di Yogyakarta gitu ya. Makanya disebut kota pelajar juga gitu ya. Jadi biaya hidup di kota Yogyakarta itu sangat-sangat murah ya adik-adik. Bayangkan saja kalian cukup uang berapa ya? 700.000, 800.000 itu udah cukup sebulan untuk biaya hidup di sini. Gitu ya. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena memang UMR-nya saja di Jogja itu memang murah, hanya 1,8 juta, nggak sampai 2 juta tuh UMR-nya. Kayak gitu adik-adik. Jadi memang biaya hidupnya di sini murah gitu ya di Jogja. Nah kayak gitu. Kenapa Jogja murah itu kan bahkan di tiap kampus biasanya dikelilingi kantin-kantin tuh kan, biasanya kantin-kantin, ada kantin-kantin. Nah kantin-kantin itu murah. Kalian bisa ngambil nasi sepuasnya, sayur sepuasnya, karena modelnya prasmanan, bayarnya itu cuma 4.000 atau 5.000 saja. Udah sama minum juga tuh, air putihnya bisa kalian ngambil sendiri. Bayangkan itu, makan sekali aja bisa 5.000 misalnya. Berarti kalau 3 kali sehari 15.000 kan, ya kan, kali 30. Belum lagi mungkin misalnya adik pengen beli cemilan atau beli apa gitu kan, ya tinggal jumlah aja lah sama adik-adik sendiri gitu ya. Jadi cukup kok uang 700.000 atau 800.000 per bulan itu. Apalagi kalau misalnya adik-adik masak sendiri tuh, kalau masak sendiri bisa lebih murah gitu kan. Nah kayak gitu ya. Bahkan kalau misalnya adik pengen makan daging juga di sini murah, daging ayam gitu ya. Makan daging ayam itu cukup 7.500, udah dapat ayam potong, ayam goreng, nasi sama es teh. Bayangkan itu 7.500 kalian udah bisa dapat makanan kayak gitu. Kalau di kota lain, di daerah lain
Ya saya nggak bakal menyebutkan tentang daerahnya ya, biar kalian juga pasti tahu gitu ya berapa biaya sekali makan. Kalau di Jogja udah sama kota istimewa, kota wisata, pelajar, segini biaya hidupnya murah sekali kan. Oke, siap adik-adik, kayak gitu. Lanjut, kita ngebahas tentang tempat tinggal. Tempat tinggal itu juga di Jogja rasanya, sepengetahuan kakak sampai saat ini juga paling murah. Berapa biaya tempat tinggal di Jogja itu? Harganya mulai dari 3 juta per tahun. Silahkan sama adik-adik dihitung sendiri kalau misalnya per bulannya berapa. Biasanya kalau per bulan sih beda lagi ya, harganya biasanya per bulan itu biasanya 350 ribuan per bulan. Tapi kalau per tahun kan lebih hemat kan, kayak gitu. Oke, siap adik-adik. Silahkan adik-adik bandingkan di tempat manapun kalau biaya kos-kosan. Ya, jadi kos-kosan itu biasanya 4 kali 3 atau 4 kali 4 itu kosongan. Jadi adik-adik harus bawa kasur sendiri, harus bawa lemari sendiri dan lain sebagainya gitu ya, nggak apa-apa ya. Yang penting murah itu kan. Nah, itu buat biaya tempat tinggal. Ada yang lebih murah lagi? Ada. Itu adik-adik bisa ikut takmir masjid buat cowok tapi ya, buat cowok. Jadi adik-adik buat cowok bisa ikut takmir masjid. Harganya juga murah. Gak ada murah sih, gratis malah. Bukan murah lagi itu mah ya kalau di masjid. Karena ya memang masjid-masjid di Jogja itu kan namanya apa tuh makmur ya. Mereka butuh orang-orang yang bisa menjaga masjid, orang yang memakmurkan masjid, mulai dari azannya, sholatnya, itu insya Allah berkah deh kalau di masjid gitu ya. Nah itu, ada yang lebih murah gak? Ya kan kalau gratis gak ada lah, masa ada yang lebih murah dari gratis? Iya, ada lagi. Kalau pengen lebih murah, karena memang ada juga beberapa masjid yang membayar si takmir masjid tadi. Wah, udah nggak dikasih tempat gratis, dibayar lagi. Ada juga tuh. Ya wah berkah emang kalau hidup di masjid. Tapi nggak semua masjid membayar takmirnya sih, cuma ada beberapa gitu kan. Masalah soal makanan juga kalau adik-adik tinggal di masjid itu wah selalu ada aja gitu ya, dari warga atau dari acara-acara masjid gitu kan. Nah kayak gitu untuk biaya tempat tinggal. Ada lagi gak tentang tempat tinggal? Ada. Kontrakan. Nah kalau kontrakan itu biasanya adik-adik harus mengumpulkan teman, beberapa teman gitu ya. Jadi adik-adik itu misalnya ada terdiri dari 6 orang atau 5 orang hidup tinggal dalam satu rumah dan bahagia selamanya. Gak bercanda adik-adik. Nah emang kita tuh kalau kontrakan tuh nyewa satu rumah. Jadi kan misalnya kontrakan itu biasanya sih ya, kontrakan itu biasanya belasan juta sih ya. Taruh aja kita misalnya 12 juta. Kalau misalnya diisi 6 orang gitu kan, kalau diisi 6 orang berarti 2 juta per tahun. Lebih murah kan daripada kos-kosan gitu ya. Itu kalau kontrakan. Ada lagi nggak tempat tinggal? Ada juga tuh asrama. Asrama biasanya beberapa daerah itu juga menempatkan asrama-asramanya di Jogja. Ada asrama Jawa Barat, ada asrama Sulawesi, ada asrama Kalimantan, ada asrama-asrama lainnya banyak juga. Ada gratis itu. Kalau misalnya adik-adik pengen tinggal di asrama, cuma ya adik-adik harus mengikuti aturan asrama tersebut gitu ya. Gitu. Jadi tempat tinggal itu ada kos, pesantren. Nah pesantren biasanya mulai dari 2 jutaan tuh. Nah kalau pesantren gimana kak? Kita kan sambil kuliah juga. Nah, kalau pesantren itu biasanya adik-adik yang penting di pesantrennya maghrib, nyampe pesantren maghrib, terus kalau misalnya kuliah ya silakan habis subuh juga udah bisa keluar pesantren gitu ya. Jadi biasanya kalau pesantren mah ya kayak gitu hidupnya. Yang penting kalian balik ke pesantren maghrib gitu, kayak gitu ya. Jadi tempat tinggal tuh ada kos, pesantren, asrama, takmir masjid, dan kontrakan. Ada 5 pilihan gitu ya. Tuh, oke.
Kalau misalnya ada pertanyaan juga untuk tempat tinggal, biaya hidup, silahkan komentar lagi. Siap. Oke, siap adik-adik, kita lanjut ke pembahasan kuliah sambil bekerja. Wah, gimana nih kuliah sambil bekerja gitu ya? Karena kita juga misalnya butuh penghasilan tambahan gitu ya, orang tua tidak selamanya memberikan uang bulanan, transferan gitu ya. Jadi kita butuh uang tambahan gitu ya. Oke, siap, kita akan bercerita tentang itu. Adik-adik pasti bertanya, kerjanya apa? Dibayarnya berapa? Capek enggak? Mengganggu kuliah enggak? Dan lain sebagainya. Oke, siap, kita akan membahas dulu. Pertama, kerjanya apa? Kerjanya biasanya itu di kafe, restoran, atau di pedagang kaki lima gitu ya, atau di banyak lah outlet gitu ya, biasanya kayak gitu kerjanya gitu. Biasanya kerjanya mulai dari jam 4 atau jam 5 sore sampai jam 9 atau jam 10 malam. Pokoknya minimal sehari itu 5 jam. Dan dibayarnya adik-adik biasanya per jam 5.000 gitu ya. Berarti dalam sehari minimal adik-adik mendapatkan uang 25.000 dikali 26 hari, belum ditambah bonus gitu ya. Karena kan kenapa 26 hari? Karena kan pasti biasanya seminggu sekali libur gitu ya. Nah, ya dengan biaya-biaya kayak itu, dengan cara kerja kayak itu, kemungkinan adik-adik bakalan dapat sebulannya minimal 750.000. Dan uang 750.000 di Yogyakarta itu cukup sekali gitu ya untuk biaya hidup kalian gitu di Jogja. Nah, terus mengganggu kuliah enggak Kak kalau kuliah sambil kerja kayak gitu? Enggak, karena kuliah itu enggak kayak sekolah. Kalau sekolah kan masuknya jam 7, keluarnya sore gitu kan, jadi padat sekali. Kalau kuliah mah enggak, kuliah mah saya masuk jam 7 sampai jam 9. Nah, nanti tuh jam 12 sampai jam 3 baru masuk lagi misalnya. Jadi kan ada waktu tuh dari jam 9 sampai jam 12. Nah, itu bisa adik-adik gunakan waktu buat belajar atau buat ngerjain tugas atau bercengkrama dengan teman-teman kayak gitu. Terus kerjanya ngapain aja? Ya kerjanya ngapain aja ya gitu. Misalnya melayani tamu misalnya gitu kan, atau bikin minuman, atau masak, atau ngasih minuman, ngasih makanan ke tamu-tamu gitu ya, ke pembeli. Kayak gitu aja sih sebenarnya kuliah sambil kerja itu biasanya kayak gitu ya. Silahkan adik-adik simak lagi videonya, semoga gak bosan ya. Kita sekarang akan lanjut membahas tentang cara menentukan jurusan. Cara menentukan jurusan itu adik-adik harus tahu apa dulu yang menjadi rencana adik-adik. Harus tahu dulu apa yang disukai adik-adik. Harus tahu dulu itu yang penting. Atau bisa jadi adik-adik itu misalnya nih ya suka sastra Indonesia misalnya, karena senang dengan baca novel gitu ya, cerita-cerita atau puisi-puisi, atau pengen menjadi penulis gitu ya, bisa tuh gitu kan. Pokoknya adik-adik kalau misalnya dalam perkuliahan itu pilih dulu deh yang sukanya apa, atau pilih dulu yang menjadi cita-cita adik-adik ya. Tapi jangan pernah memaksakan. Memaksakan ini gimana? Maksudnya memaksakan di sini adalah adik-adik jangan sekali-kali mengikuti tren. Misalnya sekarang tuh lagi tren pengen masuk jurusan hukum karena pada pengen jadi kayak Hotman Paris, gitu kan? Oke, siap. Jadi tapi padahal adik-adik gak punya keinginan pengen jadi ahli hukum, gak punya pengen jadi pengacara, pengen jadi hakim, itu gak ada keinginan itu. Tapi karena adik-adik pengen kayak Hotman Paris gitu kan, nah adik-adik ikut-ikutan. Saya jangan memaksakan gitu ya. Karena dalam kuliah itu sebenarnya adik-adik itu
udah waktunya mengasah pisau, bukan lagi membuat pisau. Jadi adik-adik sukanya apa gitu ya, udah itu aja dulu. Karena kalau misalnya tidak bisa didasari dengan kesukaan, itu biasanya sulit. Bahkan bisa jadi adik-adik nanti ketika kuliah nggak nyaman dan akhirnya keluar. Itu sangat disayangkan, gitu ya. Oke, siap. Itu tentang cara memilih jurusan. Usahakan dulu yang adik-adik suka, gitu ya. Jadi terus kalau misalnya kita suka ini, tapi apakah nanti bakalan menghasilkan uang? Nantinya gimana ke depannya? Jangan dulu berpikir tentang uang. Belajar aja dulu menjadi mahasiswa yang baik. Nanti juga insya Allah rezeki akan mengikuti. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena zaman modern kayak gini itu bukan lagi jurus-jurusan. Kadang juga ada yang ngambil jurusannya ini, kerjanya di apa? Ada yang ngambil jurusan apa? Kerjanya malah di ini, gitu kan? Jadi ya gak perlu jauh-jauh lah. Silakan adik-adik cek sendiri. Guru sekolah adik-adik di SMA pasti ada loh yang jurusan waktu kuliahnya apa, tapi ngajarnya apa. Tapi beliau tetap bisa membiayai hidupnya kan? Bener kan? Nah itu yang penting mah berkah adik-adik, ada keberkahan ilmu di sana, gitu ya. Jadi jangan berpikir, aduh nanti saya kalau ngambil jurusan itu nanti kedepannya kayak gimana, ya. Tapi saya suka jurusan itu, gak usah mikirin nanti kedepannya kayak gimana. Jalan dulu, kalau misalnya adik-adik udah jadi yang terbaik di sana, pasti adik-adik juga bakalan nemu jalan hidupnya masing-masing nanti kayak gimana. Kayak gitu ya adik-adik, siap? Oke. Itu ya tentang cara memilih jurusan. Kalau misalnya adik-adik masih bingung, saya cocok jurusan apa, ya nanti kita akan diskusikan. Silahkan bertanya di komentar. Kalau kalian cara menentukan jurusannya kayak gimana, siap? Oke. Kita akan berlanjut ke pembahasan tentang apa lagi nih? Ayo, apa lagi? Tadi kita udah membahas tentang biaya hidup, biaya kuliah, cara masuk, cara menentukan jurusan, cara keterima di tempat kampus itu. Bahas apa lagi ya? Kayaknya cukup ya. Kayaknya kita udah cukup banyak nih ngebahas tentang perkuliahan gitu. Oke, adik-adik, itu aja paling yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini. Semoga adik-adik diterima di jurusannya yang adik-adik pengen, di kampus yang adik-adik pengen. Oh iya lupa. Nah biasanya ada beberapa orang yang kuliah itu berdasarkan tempat. Ada orang yang kuliah pengen di kampus itu, gak peduli jurusannya apa. Ada yang pengen jurusannya itu, gak peduli kampusnya yang mana. Ada yang pengen di daerah itu, gak peduli kampusnya mana, jurusannya mana, yang penting di daerah itu. Ada yang yang penting kuliah di mana aja. Itu adik-adik silakan tentukan dulu, adik-adik pengennya yang mana. Jadi nanti biar kita enak berdiskusinya, gitu ya. Silakan adik-adik pikirkan dulu, adik-adik itu tipe yang mana nih? Tipe yang orang yang pengen jurusan, atau pengen kampus, pengen daerah, atau yang penting mah kuliah, gitu ya. Silakan adik-adik tentukan sendiri pilihannya kayak gimana, gitu ya. Nah, buat adik-adik yang kuliah di pengen atau misalnya nggak dapat negeri, gimana nih kak? Swastanya bagus juga, tidak menentukan kok. Kuliah di negeri itu bakalan hasilnya lebih baik daripada swasta. Bisa aja swasta bisa lebih baik daripada negeri, karena memang ini berdasarkan kualitas orang ya. Jadi adik-adik jangan berharap pada kampus kalian yang menjadikan kualitas kalian, tapi kalian yang harus menentukan kualitas kalian itu sendiri, kayak gitu. Siap adik-adik? Gitu ya. Oke. Nah, kita akan berbicara beasiswa nih. Beasiswa itu biasanya lebih banyak ketika adik-adik kuliah daripada sebelum kuliah.
Kalau adik-adik kuliah itu biasanya beasiswanya banyak sekali. Hampir tiap bulan ada yang namanya beasiswa. Tapi kalau adik-adik sebelum kuliah itu paling beasiswanya cuma satu doang, bidik misi. Dan itu juga bidik misi kemungkinannya sangat kecil untuk diterima, sangat kecil, gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap. Dan memang kalau beasiswa itu usahakanlah, kalau misalnya adik-adik mampu, janganlah ambil beasiswa dulu. Biarkan orang-orang yang menengah ke bawah yang mengambil beasiswa. Karena kenapa? Itu sama aja, adik-adik kayak mengambil hak orang yang tidak mampu gitu ya. Khawatirnya kayak gitu. Jadi mendingan udahlah yang namanya beasiswa mah mending sama mereka yang memang kurang mampu gitu ya. Terus juga kalian juga harus jujur. Harus jujur itu gimana? Nanti kan kalian tuh kalau mengajukan beasiswa itu kan ada suruh ngefotoin rumah, suruh ngefotoin pendapatan orang tua. Nah, jangan sampai adik-adik foto rumah malah foto rumah tetangga. Pendapatan orang tua malah pendapatan yang ada-ada, ya, yang dikecil-kecilin, gitu ya. Jangan mengurangi keberkahan gitu. Seadanya adalah kita mah. Kayak gitu ya. Oke, siap. Yang namanya perkuliahan itu kayak gitu. Kayaknya kita udah membahas banyak dalam video kali ini. Banyak sekali yang ingin adik-adik tanyakan juga pastinya. Silahkan komentar. Kita akan berdiskusi di komentaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.